Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasya Putra. Saya akan menjelaskan apa itu dzaruf zaman wa dzaruf makan. Nah, ya seperti kita ketahui ya, dzaruf itu ada dua, yang seperti kita lihat di judul awal tadi, ada dzaruf makan dan dzaruf zaman. Apa sih dzaruf makan itu? Apa sih dzaruf zaman itu? Ya, kita akan saksikan dan kita lihat di dalam definisi yang sudah saya sediakan. Zaruf zaman adalah ismu mansubun yadullu ala zamani hudusi al-fi'li, yakni isim yang dibaca nasab yang menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan. Nah, berarti zaruf zaman ini berkaitan tentang waktu gitu. Bagaimana sebuah pekerjaan itu dilakukan dan waktunya itulah dikatakan zaruf zaman, atau bisa kita katakan keterangan waktu. Nah, contohnya itu ada muddatan, ada juga sobahan, ada juga masaan, ada juga lahjotan, ada juga yauman, seperti kurang lebih seperti itu gitu. Tapi kalau yang kita cari ataupun kita lihat di berbagai kamus, terdapat banyak sekali contoh-contoh zaruf zaman. Yang penting yang perlu kita garis bawahi zaruf zaman adalah setiap isim, dan isim itu dibaca nasab dan itu berkaitan tentang waktu gitu. Dia menunjukkan sebuah waktu gitu, baik itu tadi sobahan itu pagi, masan itu sore, dan lain-lain. Nah, contohnya dalam sebuah kalimat itu ada istahmamtu sobahan, saya mandi di pagi hari gitu. Nah, di situ kita bisa lihat zaruf zamannya itu yang mana dan fi'il yang mana gitu. Di sini dijelaskan saya telah mandi di pagi hari gitu. Nah, di pagi harinya inilah yang menjelaskan keterangan dari waktu itu sendiri gitu. Makanya dikatakan sobahan di akhir gitu. Dan harus nasab gitu sebagai tanda dia itu zaruf zaman. Selanjutnya ada zaruf makan. Zaruf makan itu apa sih? Ismun mansubun yadullu ala makani hudusi al-fi'li. Nah, isim yang dibaca nasab yang menunjukkan tempat terjadinya pekerjaan. Nah, itu contohnya itu ada amama, tahta, yaminan, fauqa, dan lain-lain lah. Ada banyak banget untuk contoh zaruf makan ini gitu, yang seperti kita ketahui lah secara bersama. Nah, zaruf makan ini beda jauh ya sama zaruf zaman gitu, karena zaruf zaman itu keterangan waktu. Nah, ini adalah keterangan tempat. Tempatnya itu di mana? Ada di depan, di belakang, kanan, kiri, atas, bawah gitu. Nah, itu adalah contoh zaruf zaman, zaruf makan gitu. Nah, untuk contoh dari kalimatnya ada al-waladu yal'abu tahta syajarah, seorang anak bermain di bawah pohon gitu. Nah, di sini zaruf makannya itu yang mana sih gitu. Nah, sudah jelas ya, zaruf makannya itu adalah tahta. Tahta itu apa sih? Di bawah. Al-waladu seorang anak, yal'abu bermain, tahta di bawah pohon gitu. Nah, berarti di bawahnya ini, yang seorang anak ini main di bawah itu, itulah zaruf makannya gitu, keterangan tempatnya, keterangan bukan di syajarahnya ya gitu. Karena zaruf makan ini menjelaskan bahwa dia itu melakukan sesuatu di mana gitu. Nah, dijelasin di bawah pohon gitu. Dan pohonnya ini walaupun bisa dikatakan dia gabung juga gitu, tapi dia masuknya tetap ke objek gitu. Tapi kalau untuk keterangan utamanya ya tetap di tahta gitu, di bawah gitu. Nah, selanjutnya ada kesimpulan gitu, karena memang zaruf zaman wa zaruf makan ini pembahasannya terlalu ringan ya, maksudnya tidak terlalu sulit gitu untuk dimengerti. Yang perlu kita ketahui ya seperti yang saya jelaskan tadi, dan juga mungkin kita bisa lihat di kesimpulan ini, pengertian zaruf
zaman adalah isim zaman atau menunjukkan waktu. Nah, ini nih yang harus digarisbawahi. Yang dinisbatkan dengan takdir atau diperkirakan, maknanya fi dalam kurung pada sama di. Nah, itu fi itu artinya pada atau di dalam zorof zaman. Contoh itu al yaum, di hari ini gitu, atau pada hari ini gitu. Kalau untuk zorof makan pengertiannya adalah isim makan atau isim yang menunjukkan tempat yang dinisbatkan kepada dengan takdir, maknanya sama juga fi pada atau di gitu. Contohnya itu ama di depan gitu. Nggak mungkin kan kalau kalian ngomong ama tuh depan doang gitu, tapi harus ada di-nya gitu. Nah, itulah salah satu contoh dan juga apa yang perlu dipahami lah dari zaruf zaman dan zaruf makan. Ya, mungkin sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.